Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan nilai dan sikap dalam masyarakat yang cepat berubah seperti sekarang ini, pendidikan nilai bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan pada era global dewasa ini, anak akan dihadapkan pada banyak pilihan tentang nilai yang mungkin dianggapnya baik. Komitmen seseorang terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap, yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu objek. Misalnya, jika seseorang berhadapan dengan suatu objek, ia akan menunjukkan gejala senang dan tidak senang, atau suka dan tidak suka. Pendidikan nilai. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang empiris. Kata nilai berasal dari value, bahasa Inggris, yang berarti harga. Jadi, nilai adalah suatu yang berharga. Nah, Douglas Graham melihat 4 faktor yang merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, yaitu normatifis. Biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa kepatuhan ini terdapat dalam 3 bentuk, yaitu kepatuhan pada nilai atau norma itu sendiri, kepatuhan pada proses tanpa mempedulikan normanya sendiri, dan yang terakhir kepatuhan pada hasilnya atau tujuan yang dihadapkan dari peraturan itu sendiri. Nah, selanjutnya integralis, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Nah, selanjutnya daftar fenomen berdasarkan suatu hati atau suara hati, atau berdasarkan basa-basi, hedonis, atau berdasarkan kepentingan diri sendiri. Nah, pendidikan sikap. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan nilai yang dianggapnya baik atau tidak baik. Dengan demikian, pelajaran sikap berarti memperoleh kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek berdasarkan penelitian terhadap objek itu sebagai hal yang berguna, berharga, atau sikap positif, dan tidak berharga, atau sikap negatif. Nah, pernyataan kesenangan dan ketidaksenangan seseorang terhadap objek yang dihadapinya akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahamannya atau aspek kognitif terhadap objek tertentu. Oleh karena itu, tingkat penalaran atau kognitif terhadap suatu objek dan kemampuan untuk bertindak terhadapnya atau psikomotorik turut menentukan sikap seseorang terhadap objek yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dapat memberikan penjelasan dari berbagai sudut bahwa mencuri itu tidak baik dan dilarang oleh norma apapun atau aspek kognitif. Berdasarkan pengetahuan itu, ia tidak suka melakukannya, atau aspek afektif.